Lo sadar nggak kenapa belakangan ini berita ekonomi isinya makin seram? Rupiah tertekan, suku bunga belum turun, PHK muncul lagi di mana-mana, dan media nasional mulai ngebahas risiko krisis lanjutan di 2026. Di saat kayak gini, banyak orang masih ngerasa paling aman kalau uangnya diam di tabungan. Padahal sejarah ekonomi nunjukin, justru di fase kayak gini, nyimpen uang bisa jadi keputusan paling mahal yang pernah lo buat. Pertanyaannya sekarang cuma satu, kalau bukan uang lo harus simpan apa? Mari kita bahas. Kita mulai dari realita yang lagi lo hadapi sekarang. Dalam beberapa bulan terakhir, media nasional kayak Kompas, CNBC Indonesia, dan Bisnis Indonesia konsisten ngebahas tekanan ekonomi yang belum selesai. Rupiah sempat bolak-balik di area rawan, suku bunga global masih tinggi, dan Bank Indonesia terang-terangan bilang stabilitas ke depan bakal bergantung pada kondisi eksternal yang nggak bisa kita kontrol. IMF dan Bank Dunia juga sudah ngasih sinyal, 2025 sampai 2026 itu fase rawan, bukan masa santai. Masalahnya mayoritas orang Indonesia masih pakai pola lama. Kerja, nabung uang tunai, taruh di bank, berharap aman. Padahal data inflasi Indonesia beberapa tahun terakhir nunjukin satu hal simple, daya beli uang turun terus. Artinya, walau saldo lo kelihatan aman dan utuh, kemampuan uang itu buat beli kebutuhan hidup sebenarnya pelan-pelan tergerus. Ini bukan teori, ini fakta yang kejadian setiap tahun cuma jarang disadari. Di video ini gue nggak mau muter di teori ekonomi tinggi. Kita bakal ngomong soal aset nyata dan spesifik yang secara historis lebih tahan banting dibanding uang tunai saat ekonomi goyah. Aset yang masih dipakai orang buat bertahan hidup, aset yang perputarannya tetap jalan walau sistem keuangan ketar-ketir, dan aset yang nilainya dijaga oleh kebutuhan dasar manusia bukan sentimen pasar. Lu bakal lihat kenapa sebagian orang justru makin stabil di masa sulit, sementara yang lain panik walau saldonya kelihatan besar. Kita juga bakal bahas strategi praktis yang bisa lo pakai sekarang, bukan nunggu krisis kejadian dulu. Karena di dunia keuangan yang selamat bukan yang paling pintar, tapi yang paling siap baca arah. Sekarang kita bongkar akar masalahnya. Kenapa di setiap fase krisis mayoritas orang selalu panik padahal informasinya sebenarnya berulang? Jawabannya ada di pola pikir yang salah tentang uang. Banyak orang nganggap uang itu aset, padahal secara sistem uang itu alat tukar yang nilainya sengaja dilemahkan pelan-pelan. Inflasi bukan kecelakaan, itu mekanisme. Negara, bank sentral, dan sistem kredit hidup dari uang yang berputar, bukan uang yang diam. Kesalahan berikutnya adalah asumsi bahwa bank selalu tempat paling aman. Secara teknis tabungan lo aman secara nominal, tapi secara daya beli itu cerita lain. Ketika suku bunga ditekan, likuiditas diperbesar, dan uang baru terus diciptakan, nilai uang lama otomatis tergerus. Ini bukan konspirasi, ini cara sistem moneter modern bekerja. Dan sayangnya, mayoritas orang nggak pernah diajarin ini secara jujur. Keputusan penting yang bikin masalah makin parah adalah menunda bertindak. Banyak orang nunggu krisis resmi diumumin dulu, nunggu media bilang resesi kok baru bergerak. Padahal di dunia keuangan saat krisis diumumin peluang aman biasanya sudah mahal. Yang lebih dulu bergerak justru mereka yang paham pola, bukan yang nunggu kepastian. Ditambah lagi kelemahan sistem ekonomi rumah tangga kita. Pendapatan mayoritas orang masih bergantung pada satu sumber. Begitu ekonomi melambat, PHK naik, proyek berhenti, cash flow langsung terganggu. Belum lagi faktor eksternal, konflik global, gangguan rantai pasok, cuaca ekstrem yang bikin harga pangan naik. Semua ini bikin satu hal jelas, nyimpen uang doang itu rapuh. Dan dari sini kita masuk ke inti paling penting. Kalau uang bukan tempat berlindung, aset apa yang justru lebih tahan di kondisi kayak gini? Sekarang kita masuk ke bagian yang sering dilewati orang. Bukan karena nggak penting, tapi karena jarang dibahas dengan jujur. Menjelang fase ekonomi yang makin ketat, pertanyaannya sebenarnya sederhana. Nilai apa yang masih bergerak ketika uang mulai kehilangan daya dorongnya? Jawabannya tidak berdiri di satu titik, tapi tersebar pada aset-aset yang tetap hidup karena dipakai setiap hari. Di bagian ini kita bakal lihat contohnya secara konkret, supaya lu bisa menilai sendiri tanpa harus percaya mentah-mentah. Aset pertama, lahan produktif skala kecil, terutama lahan pangan. Bukan tanah spekulasi di kota, bukan kafling kosong nunggu harga naik. Yang gue maksud itu sawah, kebun sayur, kebun singkong, kebun pisang, lahan cabai, atau lahan hortikultura yang beneran ditanami. Data BPS dari tahun ke tahun nunjukin satu pola konsisten. Harga pangan naik lebih cepat dibanding inflasi umum. Artinya lahan yang menghasilkan pangan bukan cuma jaga nilai, tapi ikut ngikutin kenaikan harga hidup. Saat uang melemah, lahan tetap produksi. Saat pasar panik, orang tetap makan. Aset kedua, komoditas pangan fisik yang bisa disimpan dan diputar. Contohnya beras, jagung pipilan kering, gabah, kedelai, gula aren, bahkan bawang merah di level distribusi lokal.
Ini bukan soal lo numpuk di rumah, tapi ikut di rantai pasok kecil. Di masa krisis, yang mahal itu bukan barangnya, tapi aksesnya. Orang yang punya hubungan langsung ke petani atau gudang kecil justru pegang kendali harga. Secara data global, FAO mencatat setiap krisis besar selalu diiringi lonjakan harga pangan. Ini bukan prediksi, ini pola berulang. Aset ketiga, emas fisik ukuran kecil. Bukan emas digital, bukan trading, tapi emas batangan kecil atau perhiasan emas kadar tinggi yang liquid. Emas itu bukan alat kaya cepat. Fungsinya satu, penyimpan nilai lintas krisis. Data historis global nunjukin saat mata uang melemah, emas selalu naik relatif terhadap uang. Tapi catat ini, emas aman bukan karena naik cepat, tapi karena nggak bisa dicetak. Itu bedanya emas dengan uang. Aset keempat yang jarang dibahas, usaha berbasis kebutuhan harian dengan cash flow cepat. Contohnya distribusi gas LPG, air isi ulang, warung sembako grosir kecil, pakan ternak, beras curah, atau bahan baku dapur. Big Data UMKM Indonesia nunjukin, sektor ini justru bertahan paling lama saat krisis dibanding bisnis gaya hidup. Orang boleh stop nongkrong tapi nggak bisa stop masak, mandi, dan makan. Cash flow cepat lebih berharga daripada margin besar. Aset kelima, keahlian yang langsung ditukar dengan uang atau barang. Ini aset non-fisik tapi krusial. Tukang listrik, tukang bangunan, mekanik, teknisi AC, ahli las, bahkan pengolah hasil panen. Di masa krisis, gelar akademik kalah sama skill yang dibutuhkan hari itu juga. Secara ekonomi, skill ini punya daya tawar tinggi karena langka dan dibutuhkan. Sekarang kita bandingin sama uang tunai. Uang itu pasif. Dia cuma nunggu sistem stabil. Aset-aset tadi aktif. Mereka bergerak, dipakai, dicari bahkan saat sistem goyah. Itulah kenapa secara data dan realita lapangan, orang yang pegang aset produktif justru lebih tenang di masa sulit. Dan satu insight penting, orang yang selamat dari krisis bukan yang pindahin semua uangnya ke satu aset, tapi yang ngurangin ketergantungan pada uang tunai. Mereka nyebar nilai ke hal-hal yang tetap relevan walau ekonomi berubah arah. Kalau kita tarik sedikit ke belakang dan lihat polanya, aset-aset yang barusan dibahas sebenarnya bekerja dengan logika yang sama, meskipun bentuknya beda-beda. Mereka tidak bergantung pada optimisme, tidak menunggu pasar tenang, dan tidak butuh kondisi ideal untuk tetap relevan. Sistem kerjanya sederhana tapi sering diabaikan. Selama manusia masih hidup normal, makan, tinggal, bergerak, dan memperbaiki, nilai aset ini terus dipakai, bukan diharapkan. Disinilah banyak orang salah paham. Mereka mengira keamanan finansial datang dari aset yang kelihatan mahal atau dianggap elit. Padahal dalam fase ekonomi ketat, yang diuji bukan status asetnya, tapi seberapa cepat aset itu bisa berubah jadi fungsi nyata. Uang tunai cepat, tapi nilainya menyusut. Aset spekulatif bisa naik, tapi likuiditasnya rapuh. Sementara aset berbasis kebutuhan dasar mungkin terlihat biasa, tapi justru disitulah kekuatannya, dia tetap bergerak walau sentimen runtuh. Ambil contoh lahan produktif dan pangan. Banyak orang mikir tantangannya ribet. Ngurus panen, cuaca, distribusi, itu benar. Tapi justru kerumitan itu yang bikin nilainya nggak gampang ditiru dan nggak gampang diserbu spekulan. Data global nunjukin, sektor yang paling tahan krisis selalu sektor yang entry barrier-nya nyata, bukan cuma modal uang. Ketika semua orang bisa beli aset dengan satu klik, aset itu rapuh. Ketika aset butuh pengetahuan, jaringan, dan keterlibatan langsung, nilainya lebih lengket. Kesalahpahaman lain adalah soal emas. Banyak yang ngira emas itu alat cari untung cepat. Begitu harga nggak naik, langsung dibilang nggak relevan. Padahal fungsi emas dari dulu bukan buat mengalahkan bisnis, tapi buat menjaga hasil bisnis. Di banyak krisis dunia, emas berfungsi sebagai jembatan, bukan tujuan akhir. Orang yang ngerti ini nggak panik lihat fluktuasi jangka pendek, karena emas diposisikan sebagai penyimpan nilai, bukan mesin cuan. Lalu usaha kebutuhan harian. Tantangannya jelas, margin tipis, kerja terus, kelihatan nggak glamor. Tapi di data UMKM Indonesia, sektor inilah yang paling cepat pulih setiap kali ekonomi melambat. Alasannya bukan karena keuntungannya besar, tapi karena perputarannya konsisten. Di dunia krisis, cash flow sering lebih penting daripada profit di atas kertas. Banyak bisnis mati bukan karena rugi, tapi karena kehabisan napas. Ada juga jebakan psikologis yang sering bikin orang gagal. Pengen aman tapi tetap nyaman. Pengen aset tahan krisis tapi nggak mau repot, nggak mau belajar, nggak mau turun ke lapangan. Masalahnya, di ekonomi nyata, kenyamanan itu mahal. Semakin pasif aset lo, semakin lo bergantung pada stabilitas sistem. Dan saat sistem goyah, ketergantungan itu berubah jadi risiko. Yang jarang disadari, aset-aset ini sebenarnya saling melengkapi. Lahan tanpa jaringan distribusi lemah, komoditas tanpa cash flow tersendat, emas tanpa sumber pemasukan cuma jadi benda mati, skill tanpa sistem monetisasi cepat bikin capek sendiri.
Orang yang relatif aman biasanya nggak jago satu hal, tapi cukup paham cara menghubungkan beberapa aset sederhana jadi sistem kecil yang tahan banting. Dan di titik ini, pertanyaannya bukan lagi aset mana yang paling aman, tapi bagaimana lo menyusun posisi finansial yang nggak runtuh hanya karena satu variabel berubah. Karena krisis jarang datang dalam satu bentuk. Dia datang bertahap, bergelombang, dan seringkali ngetes mental lebih dulu sebelum ngetes saldo. Sekarang kita turunin semua pembahasan tadi ke level tindakan nyata. Bukan teori rapi di kertas, tapi langkah yang realistis buat orang yang hidup di sistem sekarang. Langkah pertama yang jarang dibahas adalah ngubah fungsi uang lo, bukan langsung mindahin semuanya. Uang tunai itu tetap perlu, tapi posisinya sebagai alat gerak, bukan tempat tinggal. Idealnya, uang dipakai buat masuk ke aset yang punya siklus hidup sendiri. Ada produksi, ada perputaran, ada kebutuhan real di belakangnya. Langkah praktis paling masuk akal buat kebanyakan orang adalah mulai dari akses, bukan kepemilikan penuh. Lu nggak harus langsung punya sawah atau kebun. Banyak orang mulai dari kerja sama pengelolaan lahan, sistem bagi hasil, atau jadi bagian kecil dari rantai distribusi pangan. Misalnya lu masuk sebagai penghubung antara petani dan pembeli akhir, atau ikut modal di komoditas musiman yang perputarannya jelas. Di sini kuncinya bukan modal besar, tapi posisi di aliran barang. Teknik berikutnya adalah pecah aset besar jadi unit kecil yang liquid. Kalau lu tertarik emas, jangan kejar ukuran besar. Fokus ke pecahan kecil yang gampang ditukar saat dibutuhkan. Kalau lu masuk usaha kebutuhan harian, jangan langsung buka toko besar. Mulai dari satu jalur distribusi, gas, air, atau bahan pokok yang lu ngerti alurnya. Tujuannya bukan gaya hidup, tapi ketahanan arus kas. Kesalahan umum yang harus dihindari adalah lompat terlalu jauh dari zona yang lu pahami. Banyak orang dengar satu ide, langsung all in, lalu panik waktu realita nggak seindah bayangan. Aset berbasis kebutuhan dasar itu kuat, tapi tetap butuh pemahaman lapangan. Makanya uji kecil dulu. Lihat ritmenya, rasakan friksinya. Dari situ baru lo gedein pelan-pelan. Satu teknik yang sering diremehkan adalah kombinasi aset aktif dan pasif. Jangan berdiri di satu kaki. Misalnya emas lo pegang sebagai penyimpan nilai, usaha harian lo jalan buat cash flow, dan skill lo jadi alat adaptasi kalau satu sektor terganggu. Struktur kayak gini nggak bikin lo kebal krisis, tapi bikin lo punya waktu dan ruang buat mikir. Dan itu aset yang paling mahal saat ekonomi mulai ketat. Di titik ini, lo nggak lagi bergantung pada satu sistem. Lo punya beberapa jalur napas. Dan dalam kondisi krisis, itu sering jadi pembeda antara orang yang panik dan orang yang masih bisa ambil keputusan dengan kepala dingin. Kalau kita tarik garis besar dari semua yang dibahas, satu hal jadi jelas. Masalah terbesar menjelang krisis bukan kurangnya uang, tapi salah menaruh nilai. Uang tunai kelihatan aman karena diam dan rapi, tapi di balik itu daya belinya pelan-pelan tergerus. Sementara aset yang sering dianggap sepele justru bertahan karena dipakai, diputar, dan dibutuhkan setiap hari. Lahan produktif, komoditas pangan, emas fisik, usaha kebutuhan harian, dan skill nyata bukan solusi instan. Mereka menuntut keterlibatan, pemahaman, dan kesabaran, tapi justru di situ letak keunggulannya. Aset-aset ini nggak hidup dari janji, tapi dari fungsi. Dan fungsi jarang bohong saat ekonomi berubah arah. Krisis 2026 mungkin datang dengan bentuk yang beda dari bayangan banyak orang. Tapi polanya hampir selalu sama. Yang terlalu pasif tertekan lebih dulu. Yang punya sistem kecil tapi nyata biasanya lebih lentur. Di titik ini pertanyaannya bukan apakah krisis akan datang atau tidak, tapi apakah posisi finansial lo cukup adaptif untuk menghadapinya. Gunakan waktu sebelum semuanya terasa sempit buat ngecek ulang. Uang lo selama ini bekerja atau cuma menunggu? Karena di dunia finansial, bertahan seringkali bukan soal keberanian ambil risiko besar, tapi soal berhenti menggantungkan semuanya pada satu tempat.